Pengadilan Negeri Bandung sudah resmi memberikan putusannya kemarin hari Senin, memberikan putusan bebas pada Peggy Setiawan yang sebelumnya sempat ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus Vina dan Eki Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 begitu. Nah, saya penasaran sebetulnya apa saja yang sudah dilakukan seorang Peggy Setiawan usai bebas, kemudian apa saja yang ia alami, kronologisnya bagaimana sejak penangkapan, kemudian saat konferensi pers pada tanggal 26 Mei, kemudian selama berada di dalam tahanan, selama masa sidang pra-peradilan, apa saja yang dialami oleh Peggy Setiawan. Saat ini saya sudah tersambung lewat Zoom oleh yang bersangkutan langsung, Peggy Setiawan. Apa kabar Mas Peggy? Alhamdulillah berbaik Anda. Baik, makasih Mas Peggy udah meluangkan waktu untuk bercerita di kesempatan kali ini. Jadi Mas Peggy sejak diputus bebas hari Senin, keluar tahanan dari Polda Jawa Barat hari Senin kemarin sampai dengan sekarang udah ngapain aja Mas Peggy? Ya, kumpul keluarga sih. Lebih banyak muter-muter jalan-jalan. Alhamdulillah. Udah ini ya, udah bisa tersenyum lebar ya sekarang ya. Alhamdulillah. Bisa silaturahmi ke media-media sih. Oke. Nah, bebas dari penjara kemudian sudah nggak lagi ada status tersangka begitu, Mas Peggy di kasus Vina dan Eki ini. Sebetulnya sudah terprediksi sejak awal oleh Mas Peggy atau sama sekali nggak terbayangkan, Mas Peggy? Sama sekali nggak terbayangkan. Sekali Hmm, nggak hmm, hmm. Jadi sesuatu yang mengejutkan juga bisa bebas begitu ya dan nggak jadi lagi tersangka ya. ya, amin. Siap seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya boleh diceritakan, Mas Peggy, pada saat ditangkap begitu ya oleh pihak kepolisian, kronologisnya seperti apa? Pada saat itu Mas Peggy sedang apa, sedang di mana, jam berapa, dan seterusnya. Atau sedang ada siapa saja di sekitar Mas Peggy, gimana? Boleh diceritakan Mas Peggy? Ya, pertama waktu awal penangkapan itu saya sedang menjemput anak majikan saya sekolah. Hmm. Nah, setelah itu saya langsung mengantarkan ke rumah neneknya yang kebetulan dekat rumah, dekat sekolah itu rumahnya. Itu posisinya di Bandung atau di mana? Di Bandung. Di Oke, Bandung. sedang menjemput anak majikan di sekolah, kemudian mengantarkan ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi, Mas? Lalu setelah sampai di rumah itu kan langsung aja saya berbincang sebentar sama yang punya rumah itu kan sama ibunya sama sama neneknya lah sama neneknya kan bincang sama bapaknya juga kan ada di situ. Bapaknya Hmm. si anak-anak itu terus setelah itu saya mau ambil wudhu langsung digerebek gitu. Oh, berarti Anda ditangkapnya di rumah majikan Anda itu, di Bandung. Iya, iya benar benar. Itu sekitar jam berapa itu, Mas? Sekitar mau maghrib sih. Oh, oke, mau maghrib karena Anda mau wudhu juga itu ya. Benar benar. Oke, ketika Anda ditangkap, ada polisi datang itu, Anda langsung ditangkap begitu saja, atau ada upaya dari pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Anda, Mas Peggy, Anda kami amankan karena ini, atau langsung diamankan saja itu, Mas? Waktu itu langsung diamankan saja sih. Langsung diamankan terus langsung diborgol terus langsung dibawa itu. Hmm. Anda sempat mencoba melakukan upaya memberikan klarifikasi begitu kepada pihak polisi atau mempertanyakan kenapa Anda ditahan? Ya saya sempat mempertanyakan Pak ini kenapa gitu. Pas terus mereka bilang, "Ya udah kamu ikut aja gitu." Hmm. Dan berarti Anda langsung dibawa begitu, berarti tidak ada penjelasan sama sekali pada saat Anda ditangkap di Borgol itu ya? Gak ada. Tidak ada penjelasan sama sekali. Kemudian Anda pada saat itu langsung dibawa kemana, Mas Peggy? Itu pertama kali ke Polsek Bojongloa dulu, Bojong di Bandung. Setelah ke Polsek di Bandung. Hmm. Itu Setelah, berarti tanggal 21 Mei ya Anda ditangkap ya? iya benar. Oke, dua Benar. puluh satu Mei langsung dibawa ke Polsek mana tadi? Polsek Bojongloa, Bandung. Hmm. Di tanggal 21-nya. Nah, setelah, Selam setelah dibawa, Hmm. ya setelah Gimana? dibawa Polsek, setelah dibawa Polsek langsung ke Polda. Dibawa ke Poldanya di hari yang sama atau baru besoknya? Dari yang sama juga, dari sama. Oke. Jadi dari rumah majikan Anda di Bandung dibawa ke Polsek Bojong itu yang ada di Bandung. Perjalanan dari rumah ke Polsek itu Anda di dalam kendaraan oleh anggota kepolisian diam-diaman atau juga ada diperbincangkan atau Anda kembali mencoba untuk mempertanyakan, Mas? Ya, kita coba mempertanyakan sih, tapi ya kan kata mereka tuh ya udah nanti dijelasin di kantor aja gitu.
Oke. Setibanya di Polsek, apa yang terjadi? Ya langsung dimasukin sebentar, terus langsung dibawa lagi ke Polda. Dimasukin di mana maksudnya? Di penjara Dalam atau? ya, enggak dalam polsek sih. Oh, di Polsek tapi tidak sampai masuk ke penjaranya. Enggak, terus langsung dikeluarin lagi bawa ke Polda gitu. Hmm. Di Polsek itu Anda dimintai keterangan tidak atau dibiarkan duduk saja? Dia biarkan duduk dulu sebentar, dan langsung suruh berdiri lagi, suruh berangkat ke Polda gitu. Hmm. Eh, pada saat Anda dibiarkan duduk itu di Polsek, kemudian Anda dibawa ke Polda di hari yang sama, jaraknya berapa lama itu? Rentang waktunya, Mas? Sebentar, Pak, Ingat. sebentar paling paling sekitar 3 menitan, tiga menit 5 menitan, baru langsung langsung bawa ke Polda gitu. Dari polsek masuk ke tiga Hmm. menit, dan langsung keluar lagi ke Polda gitu. Langsung dibawa ke Polda. Hanya jeda 3-5 menitan. Oleh anggota polisi yang sama atau anggota polisi yang beda? Kurang lebih sama sih ya, kayaknya sama. Hmm. Kemudian setibanya di Polda, ketika Anda dibawa dari Polsek ke Polda, setibanya di Polda, apa yang terjadi Ya saya langsung di BAP. di BAP? Anda ditanyai apa saja itu pada saat di BAP oleh polisi? Yang seingat Anda, Mas Peggy? Dan ditanya tentang kejadian seperti itu, apa kamu tahu? Saya jawab tidak, kan saya yang tidak tahu. Apakah kamu apa terlibat dalam ini? Saya jawab tidak. Terus apa kamu kenal sama pelaku ini? Saya jawab ada salah satu yang kenal gitu. Itu sih kurang lebih. Hmm, kurang lebihnya begitu ya. Eh, tidak ada, itu hanya pertanyaan-pertanyaan biasa saja ya, Mas Peggy ya, tidak ada upaya-upaya yang sifatnya terlalu memojokkan Anda atau gimana yang memaksa Anda untuk mengaku, tidak ada? Kalau seperti itu mereka selalu menekankan ya udah kalau kamu nggak ngaku mah terserah. Kalau kita punya apa kita punya bukti sendiri, punya pendirian seperti itu. Jadi kalau mau kami nggak butuh keterangan dari kamu seperti itu. Hmm, oke. Jadi mereka hanya bertanya dan memberikan pernyataan seperti itu. Lalu Anda sempat mempertanyakan tidak terkait dengan statement atau pernyataan polisi itu, Mas Peggy? Ya saya kan selalu bertanya kan iya Pak, karena saya menjelaskan gitu, selalu menjelaskan bahwa memang saya tidak bersalah, saya tidak pernah melakukan itu. Jadi saya mau ditanya apa, saya jawabnya nggak tahu, emang saya nggak tahu pokok perkara seperti apa seperti itu. Hmm, baik. Eh, selama berapa lama Mas Peggy Anda di BAP di Polda Jawa Barat itu? Masih ingat kurang lebihnya? Di BAP itu selama baru saya masuk itu maghrib kan, sekitar malam lah Mhm, malam, terus di BAP sampai subuh lah, sampai subuhan, sampai jam mhm. subuh sampai. Terus setelah itu diberi istirahat berapa 2 jam lah, kita 2 jam 3 jam, baru pagi-pagi langsung siap-siap lagi suruh gelar perkara, terus langsung di BAP lagi sampai malam tuh. Berarti 22 Mei Anda ada gelar perkara di BAP lagi sampai malam lagi ya? Iya benar. Hmm. Benar. Konferensi persnya kan itu kan tanggal 26 Mei ya Mas ya. Kemudian antara 23 menuju ke tanggal 26 itu Anda ngapain masih ada upaya untuk di BAP lagi atau seperti apa, Mas Peggy? Oh, nggak ada upaya di apa, nggak BAP nggak. Udah nggak di BAP lagi. Berarti di BAP-nya cuma tanggal 21 dan tanggal 22 Mei saja. Ya, 22 Mei 2024 ya. Benar. Oke. Nah, ketika sudah konferensi pers, kita ke tanggal 26 Mei sekarang, Mas Peggy. Konferensi pers begitu. Sebelum Anda dibawa ke depan awak media untuk ditunjukkan ke media begitu, ada arahan khusus mungkin yang diberikan pada Anda atau tidak ada sama sekali atau hanya ayo ikut kita akan konferensi pers. Gimana Mas Peggy? Itu awalnya polisi nggak bilang sih, cuman saya suruh keluar ganti baju itu, ganti baju pakai sendal, terus saya langsung bawa. Seperti itu. Oke, tidak ada informasi bahwa oh ini akan ada konferensi pers gitu, nggak ada ya Mas Peggy? Nggak ada. Jadi mereka hanya Hmm, oke, baik. Nah, setelah konferensi pers, Mas Peggy ini yang juga mendapat sorotan banyak pihak ini, Anda mencoba memberikan sinyal pakai tangan, begitu ya. Kemudian Anda juga memberikan keterangan bahwa Anda tidak melakukan apa yang disampaikan. Kenapa Anda seberani itu, Mas Peggy? Apa yang pada saat itu ada di benak Anda? karena itu secara spontan. Jadi saya ngerasa memang saya nggak melakukan seperti itu karena saya memang nggak ngerasa nggak bersalah. Jadi ya saya terus spontan untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan seperti itu, apa yang saya alami seperti itu. Jadi ketika saya dituduh seperti itu kan otomatis kan hati saya bergejolak, hati saya kan gimana ya? Kok saya nggak salah, kok bisa diginiin? Saya mempertanyakan, maka itu saya memberanikan diri untuk bisa
ya apa bisa mengungkap inilah apa mengungkap yang sebenarnya dia bilang, apa yang terjadi itu salah, apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Jadi saya berani untuk mengungkapkan itu. Hmm. Pada saat Anda melakukan itu, tadi Anda bilang spontan. Oke, tidak ada rasa ketakutan begitu ketika Anda setelah melakukan atau sebelum melakukan itu, Mas Peggy? Ya, ketika sebelum konversi pers jujur saya ada pasrah gini. Ya, mungkin ini udah jalan saya gitu. Jadi saya merasa sendiri kan waktu itu kan saya belum belum teman sama keluarga Hmm. juga kan enggak. Jadi saya ngerasa ya mungkin itu udah jalan takdir saya di fitnah kayak gini. Lalu ketika di situ pas saya baru muncul keberanian karena spontan itu karena saya yang utama itu ngelihat foto keluarga kan ada di depan. Terus ya Hmm. saya nggak merasa apa ya harkat martabat keluarga saya itu nanti diinjek-injek gitu. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Sehingga itulah yang kemudian membuat Anda berani untuk memberikan sinyal tangan, kemudian sampai mengucapkan Anda tidak melakukan yang dituduhkan. Itu yang membuat Anda berani. Benar, benar, benar. Benar. Oke. Setelah konferensi pers dan setelah juga Anda memberikan sinyal pakai tangan, kemudian mengatakan yang tadi sudah saya sampaikan, Anda dibawa kemana oleh pihak kepolisian? Dibalikan ke tahanan atau kemana? Itu langsung dibawa ke tahanan. Langsung dibawa ke tahanan. Lalu apa sempat ada yang disampaikan oleh pihak kepolisian tidak setelah Anda melakukan apa yang di konferensi pers tanggal 26 Mei itu? Iya, mereka itu cuma bilang gini, kamu tuh ngomongnya nanti ada waktunya buat kamu ngomong, ada seperti itu. Oke. Hanya itu saja yang dilakukan pada Anda? Hanya verbal omongan saja? Ya, hanya itu saja. Oke. Yang menyampaikan itu siapa? Polisi yang berada di kanan kiri Anda pada di konferensi pers atau seperti apa? Atau yang mana, Mas? Polisi yang itu yang ada di kanan kiri saya, si Resmo, sekitar itu. Oke, oke, oke. Oke, saya kalau tidak salah hitung ya, ada 49 hari Anda berada di dalam tahanan. Betul, Mas Peggy? Benar, benar, benar. Benar. Apa saja aktivitas Anda di dalam tahanan 49 hari itu? Ya, selama saya di sana, sama saya di dalam itu ya, kebanyakan saya menghabiskan waktu bersama teman-teman saya itu buat ibadah sih. Jadi kami di sana lebih menekankan ibadah untuk bisa lebih giat lagi, Pak. Di luar kan misalkan contoh di luar ibadah saya pribadi dan ibadah mereka kan pada bolong-bolong, suka ditunda-tunda. Tapi di sana kita manfaatkan waktu itu untuk sebaik mungkin untuk bisa lebih dekat lagi sama di atas seperti itu. Hmm. Tapi Anda tahu tidak, selama 49 hari di dalam penjara, pemberitaan soal Anda ini cukup masif. Upaya-upaya kuasa hukum Anda juga dalam memperjuangkan Anda juga cukup masif. Anda tahu tidak berita-berita itu? Anda mengikuti tidak mungkin pada saat kegiatan apa, melihat televisi atau apa gitu? Anda sempat mengikuti atau dapat cerita mungkin? Ya, pada awalnya saya tidak tahu sama sekali tentang perkembangan kabar di luar. Hmm. Jadi awalnya saya sama sekali tidak tahu bagaimana di luar itu apa yang terjadi itu tidak tahu. Nah setelah itu ada tahanan baru yang masuk itu mereka menceritakan bagaimana Hmm. kejadian yang ada di luar seperti apa itu. Mereka menceritakan kepada saya bahwa Peggy kamu tuh hebat, seluruh masyarakat Indonesia dukung kamu, seluruh netizen dukung kamu, terus kamu punya banyak pengacara yang mau bantu kamu, pengacara-pengacara kondang, pengacara-pengacara terkenal bagus ya seperti itu. Kata saya itu masa bohong ada sini bohong nggak percaya saya nggak mungkin kan jadi nggak mungkin kan saya bisa bayar-bayar pengacara yang bagus-bagus seperti itu jadi saya sempat nggak percaya terus setelah ada jengukan dari keluarga saya baru keluarga juga bilang pihak mama bilang bahwa mama dan Bianti itu bilang iya ada banyak pengacara yang mau bantu kamu sampai lebih dari 74 pengacara mau bantu kamu secara tanpa pamrih tanpa minta bayaran sepeser pun kami nggak pernah ngasih buat mereka dan mereka juga sepeser pun nggak pernah minta imbalan kepada kami dan kepada keluarga tapi alhamdulillah itu sangat berkah buat saya jadi saya merasa mungkin mereka itu adalah jawaban dari Allah untuk bisa menjadi penyelamat bagi saya dan orang-orang baik. Oke, Mas Peggy, kalau soal kasus atau peristiwa terhadap Vina dan Eki bulan Agustus 2016, Anda tahu tidak peristiwa itu, Mas? Sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Hmm,
cerita, mendengar cerita saja, tahu tidak? Tidak, tidak tahu. Oh, oke, 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 baik. Nah, eh, saya melihat gini kan sekarang kan yang sudah menjalani atau sudah menerima hukuman kan ada 8 orang ya, Iya Mas benar, Peggy. Satu sudah benar. bebas saka tatal begitu. Dari 8 terpidana ini, adakah yang Anda kenal? Ada Sudirman, salah satu Sudirman. Anda kenal Sudirman, salah satu terpidana itu. Benar. Sudirman ini berarti masih di dalam tahanan ya? Kemungkinan, benar. Oke. Sebagai apa? Anda kenal oleh Sudirman, terpidana Sudirman ini karena teman kerja atau teman dekat rumah tetangga atau gimana, Mas Peggy? Ya, dulu kan saya sama Sudirman itu pernah sekolah satu SD, sekolah SD bareng kelas satu. Oke. Tapi Anda tahu bahwa Sudirman, teman SD Anda itu adalah terpidana di kasusnya Vina dan Eki? Oh iya, tahu, tahu, tahu. Oke. Bagaimana dengan Vina dan Eki itu sendiri? Anda kenal tidak? Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Kalau dengan AF dan Dede? Sama sekali tidak kenal juga. Oke. Berarti yang Anda kenal dari sekian nama ini hanya Sudirman yang merupakan terpidana. Benar, karena dia pernah sekolah bareng sama saya. Oke. Mas, Anda mengatakan bahwa kepada pihak polisian ya, mengatakan bahwa Anda tidak mengetahui hal itu apakah hanya pada saat di BAP tanggal 21 dan 22 Mei saja, Mas? Atau ada beberapa waktu ketika Anda berada di tahanan, Anda berusaha ngejak ngobrol nih polisi, Pak, saya nggak melakukan ini. Ada tidak upaya-upaya itu? Selama pertama kali saya masuk dan selama 49 hari, saya terus mencoba menjelaskan kepada pihak kepolisian, entah itu yang di penyidik, entah itu di wadir, entah itu di apa pada penjaga-penjaga tahanan, semuanya saya berusaha untuk menjelaskan. Kan mereka juga pada nanya gitu. Saya juga pada nanya di situ. Oke, oke, oke. Tapi responsnya yang Anda dapatkan pada saat itu gimana? Ketika Anda mencoba untuk menjelaskan itu, responsnya gimana? Respon awalnya mereka pun nggak pada percaya. Awalnya mereka, oh, mana mungkin pembunuh aku, mana mungkin penjahatnya aku, penjara penuh, kata mereka gitu. Nah terus ya, namun sering berjalannya waktu, mereka mungkin udah mulai percaya dan mereka juga mulai tuh ngasih dukungan, ngasih semangat, mereka mulai baik-baik semua sama saya, responnya juga bagus. Mereka ya pokoknya mereka jadi baik-baik semua sama saya lah. Oke, itu mereka itu siapa? Polisi maksudnya? Pak polisi, terutama Pak Wadir, Pak Wadir Tati itu luar biasa baik banget itu, Pak Wadir Tati Eh, sama Pak Wadir siapa? Pak Wadir Tati di tahanan, Pak Wadir di tahanan Kenapa luar Anda biasa. bisa bilang Pak Wadir Katin itu baik pada Anda? Apa? Indikasi Ya, baik itu apa? karena beliau tuh bijak sih kalau misalkan selalu ngasih semangat, selalu ngasih motivasi, dan beliau juga ya orangnya orang baik lah pokoknya, selalu nyemangatin kami semua yang ada di sana gitu. Dan Pak Wadirnya juga, Wadir di Tatinya juga luar biasa loh. Saya mengapresiasi kinerja mereka dan buat semua pawas-pawas juga luar biasa, terus sama tim-tim pawasnya misalkan itu sangat luar biasa, mereka baik-baik bisa. Saya juga itu adalah momen-momen yang tidak pernah terlupakan sih, mereka buat luar biasa, sangat berjasa buat saya. Oke, Mas, tanggal 8 Juli putusan PN Bandung, kemudian kalau tidak salah sorenya ya Anda keluar dari tahanan itu. Nah, Anda dapat kabar bahwa Anda bebas itu ketika para pengacara tiba di situ atau sebelumnya Anda sudah mendapatkan kabar Peggy Anda bebas, pra peradilan Anda dikabulkan. Gimana Mas? Ya, Bisa ceritain nggak? pertama kali saya dapat kabar itu dari Pak Wadir di Tati, Pak Wadir Rutan Polda Jabar, Pak Wadir Rutan Polda Mhm. Jabar langsung apa jam 12 tuh langsung nyamperin saya gitu. Langsung nyamperin saya terus ngucapin terima kasih, ngucapin selamat gitu. Peggy, Hmm. selamat. Oh, kamu bisa pulang, ayo kita siap-siap ganti baju gitu. Apa Jadi yang Anda lakukan ketika pertama kali Anda mendapatkan kabar bahwa pra peradilan Anda dikabulkan dan Anda akan segera bebas? Apa yang Anda lakukan pertama kali? pertama kali saya nggak percaya sih, nggak percaya. Saya kira itu bohong. Di dalam hati tapi saya ngomong dalam hati doang, bohong ini nggak percaya karena saya kan belum ada kabar dari keluarga, dari pihak kuasa hukum belum belum kasih kabar. Jadi saya sempat nggak Hmm. percaya, namun saya sampai dipercayakan ada
rekan saya yang dalam kamar itu kan lagi di bond keluar. Nah, pas dia masuk ke kamar itu dia ngomong lagi, malah dia Itu tuh jam 12 Anda lagi ngapain, Mas Peggy? Sorry. lagi persiapan buat itu sholat zuhur, lagi persiapan Oh, buat lagi sholat zuhur. persiapan sholat duhur. Posisi Anda berarti ada di mana tuh pada saat terima kabar dari Pak Wadir tadi tuh? Di dalam, lagi dalam mau lagi zikir, lagi dalam zikir Pak Wadid manggil, lagi sini gitu kan. Kamu selamat Hmm. ya, kamu bisa pulang, kamu siap-siap mandi baju seperti itu. Terus Oke. berkuat lagi sama teman saya yang satu tahanan kan lagi di luar, lagi di bond, dia masuk, dia Mm-mm. ngucapin sama. Pada waktu itu kan di TV-nya juga dikerasin langsung TV itu. TV lagi dikerasin, suaranya volume dikerasin. Ya para penjaga itu pada selamat ngucapin selamat juga, pada bersorak gitu. Sama yang lain juga ikutan semua. Oke, penjaga rutan pun juga sampai memberikan selamat kepada Anda, teman-teman di tahanan juga memberikan selamat begitu ya. Oke, Mas Peggy, ini kan yang apa namanya yang juga sampai sekarang masih menjadi pertanyaan ini soal ganti rugi ya. Soal ganti rugi, ini komunikasi antara Mas Peggy dengan kuasa hukum seperti apa? Jadi nggak sih ganti rugi ini diajukan? Soal ganti rugi itu kami masih berkoordinasi. Jadi selengkapnya selebihnya itu saya serahkan semua pada kuasa hukum aja. Jadi biar mereka yang merembukan, mereka yang memutuskan bagaimana bagaimana. Jadi seperti itu. Tapi kalau dari Mas Peggy sendiri maunya gimana? Perlu nggak sih ganti rugi itu? Ya menurut saya sih kembalikan lagi sih kepada kuasa hukum karena saya kan nggak ngerti sih, kalau nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya serahkan sebenarnya pada mereka. Seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan koordinasi dengan kuasa hukum saja ya. Mas Peggy, Ya, setelah bebas tanggal 8 Juli ya, tanggal 8 Juli 2024, sudah ada bayangan ke depan mau ya, ngapain? ya benar. Bayangan ke depan ya ingin melanjutkan aktivitas, melanjutkan bekerja seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan, Mas. Mau kerja sebagai apa, Mas Peggy, ke depan? Ya tergantung rezekinya. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, ya saya lanjutkan kerja bangunan meskipun nggak. Tapi kalau misalkan rezeki saya ada di kerjaan lain, ya saya akan ambil. Oke. Sampai sekarang mungkin sudah ada yang menawari Mas Peggy pekerjaan? Banyak banyak. Salah satunya saya boleh sebutkan nggak? Boleh, silakan. Ya salah satunya itu ada sih. Ya ya adalah. Pokoknya ada satu. Banyak lah. Saya nggak mau sebutin Oh, sini lah. oh, jadi awalnya mau nyebutin, jadi mau dirahasiakin lagi nih Mas Peggy nih. Tapi banyak ya Mas ya pekerjaan yang ditawarkan ya. Banyak alhamdulillah. Oke, baik. Terus kalau misalkan begini, Mas Peggy, selama dari tanggal 8 Juli sampai dengan sekarang begitu, ada tidak mungkin gangguan yang mungkin Anda alami begitu, Mas Peggy, gimana? Oh alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nggak ada. Nggak ada. Mas Peggy, terakhir berangkat dari kasus-kasus ini atau kasus ini yang menimpa Anda, Mas Peggy, apa sih yang menjadi harapan Mas Peggy ke depannya? Ya harapan saya ke depannya itu semoga apa ya bisa jauh lebih baik lagi lah perihal kasus ini, semoga bisa terungkap kebenaran seperti apa. Semoga ya orang yang salah ya tetap dihukum salah, orang yang benar ya tetap terselamatkan gitu supaya semua itu bisa mendapat keadilan. Oke, Mas Peggy, kalau ini kan berarti kan pelakunya di kasus Vina dan Eki ini kan masih belum ketemu seutuhnya ya. Kalau misalkan suatu saat polisi meminta Anda membantu begitu untuk memberikan keterangan atau apapun itu, Anda siap? Ya itu kan membantu dalam hal apa dulu, misalkan sebisa saya, misalkan ya itu kan berhubung di sini kan saya udah nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini ya kan, jadi Hmm. ya saya akan lagi pada kuasa hukum gitu. Seperti itu. Oke. Baik, Mas Peggy Setiawan, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Salam hormat untuk keluarga di Cirebon, Mas Peggy. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan Peggy Setiawan yang pernah ditersangkakan oleh polisi di kasus Vina dan Eki di Cirebon, tapi sekarang juga statusnya sudah bukan lagi tersangka, sudah bebas dari tahanan, dan berharap supaya ke depan hukum di Indonesia benar-benar menghukum yang salah dan tidak menghukum yang benar. Kita jumpa di episode lainnya. Kalau Anda ingin memberikan komen, jangan lupa berikan komen Anda di kolom komentar. Salam SCTV.